Diare atau mencret didefinisikan sebagai buang air besar dengan feses tidak berbentuk atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Diare dibagi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, sedangkan diare kronik yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan kehilangan berat badan atau berat badan tidak bertambah selama masa diare tersebut. Adapun berdasarkan mekanisme patofisiologik, diare dibagi menjadi dua, yaitu diare sekresi dan diare osmotik. Diare sekresi yaitu diare yang disebabkan karena meningkatnya sekresi air dan elektrolit dari usus, menurunnya absorpsi. Ciri khas pada diare ini adalah volume tinja yang banyak. Sedangkan diare osmotik disebabkan karena meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obat atau zat kimia yang hiperosmotik seperti magnesium sulfat, magnesium hidroksida. Malabsorpsi umum dan efek lama absorpsi usus misal pada defisiensi disakarida, malabsorpsi glukosa atau galaktosa. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Penyebab yang sering ditemukan di lapangan ataupun secara klinis adalah diare yang disebabkan infeksi dan keracunan. Penyebab dari penyakit diare itu sendiri antara lain virus yaitu rotavirus 40-60%, bakteri Escherichia coli sebanyak 20-30%, Shigella sp sebanyak 1-2%, dan parasit Entamuba histolytica. Gejala klinis yang ditemukan pada pasien diare akut ialah buang air besar cair, demam, dan muntah dengan tanda vital normal. Faktor resiko diare dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor karakteristik individu, faktor perilaku pencegahan, dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor karakteristik individu, yaitu umur balita kurang dari 24 bulan, status gizi balita, dan tingkat pendidikan pengasuh balita. Yang kedua, faktor perilaku pencegahan diantaranya, yaitu perilaku mencuci tangan sebelum makan, mencuci peralatan makan sebelum digunakan, mencuci bahan makanan, mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, dan merebus air minum, serta kebiasaan memberi makan anak di luar rumah. Yang ketiga, faktor lingkungan meliputi seperti kepadatan perumahan, ketersediaan sarana air bersih atau SAB, pemanfaatan sarana air bersih, dan kualitas air bersih. Untuk mencegah penyebaran diare dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sampai bersih pada 5 waktu penting, yaitu sebelum makan, sesudah buang air besar atau BAB, sebelum menyentuh balita, setelah membersihkan balita setelah buang air besar, sebelum proses menyediakan atau menghidangkan makan untuk siapapun. Yang kedua, mengkonsumsi air yang bersih dan sehat atau air yang sudah melalui proses pengolahan, seperti air yang sudah dimasak terlebih dahulu, proses klorinasi. Yang ketiga, yaitu pengolahan sampah yang baik dengan cara pengalokasian di tempat-tempat yang sudah sesuai, supaya makanan tidak dicemari oleh serangga seperti lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu membuang proses MCK, mandi cuci kakus pada tempatnya. Sebaiknya menggunakan WC atau jamban yang memiliki septic tank. Waspada dehidrasi. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi, dapat dilakukan mulai dari rumah tangga dengan memberikan oralit osmolaritas rendah. Dan bila tidak tersedia, berikan cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur, air matang. Oralit saat ini yang beredar di pasaran sudah oralit yang baru dengan osmolaritas yang rendah, yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah. Oralit merupakan cairan yang terbaik bagi penderita diare untuk mengganti cairan yang hilang. Apabila penderita tidak bisa minum, harus segera dibawa ke sarana kesehatan untuk mendapat pertolongan cairan melalui infus. Derajat dehidrasi dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan atau sedang, dan diare dehidrasi berat. Dasar pengobatan diare adalah
Yang pertama, pemberian cairan. Pemberian cairan dibagi menjadi 3, yaitu cairan peroral. Pada pasien dengan dehidrasi ringan dan sedang, cairan diberikan peroral berupa cairan yang berisikan NaCl, NaHCO3, KCl, dan glukosa. Untuk diare akut dan kolera pada anak di atas umur 6 bulan, kadar natrium 90 mEq per liter. Yang kedua yaitu cairan parenteral. Pada umumnya, cairan rinjel laktat atau RL selalu tersedia di fasilitas kesehatan di mana saja. Yang ketiga, pemberian cairan pasien malnutrisi energi protein atau MEP tipe marasmik. Dietetik atau cara pemberian makan. Untuk anak di bawah 1 tahun dan anak di atas 1 tahun dengan berat badan kurang dari 7 kg, jenis makanan yaitu yang pertama, susu, ASI atau susu formula yang mengandung laktosa rendah dan asam lemak tidak jenuh, misalnya LLM, Almiron, atau sejenis lainnya. Yang kedua, makanan setengah padat atau bubur, atau makanan padat nasi tim, bila anak tidak mau minum susu karena di rumah tidak biasa. Yang ketiga, susu khusus yang disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan, misalnya susu yang tidak mengandung laktosa atau asam lemak yang berantai sedang atau tidak jenuh. Kemudian yang ketiga, yaitu obat-obatan. Prinsip pengobatan diare ialah menggantikan cairan yang hilang melalui tinja dengan atau tanpa muntah, dengan cairan yang mengandung elektrolit dan glukosa atau karbohidrat lain, gula, air tajin, tepung beras, dan sebagainya. Kemudian yaitu terapi farmakologik. Yang pertama, antibiotik. Pengobatan yang tepat terhadap penyebab diare diberikan setelah diketahui penyebab diare dengan memperhatikan umur penderita, perjalanan penyakit, sifat tinja. Pada penderita diare, antibiotik boleh diberikan apabila yang pertama, ditemukan bakteri patogen pada pemeriksaan mikroskopik dan atau biakan. Yang kedua, pada pemeriksaan mikroskopis dan atau mikroskopis ditemukan darah pada tinja. Yang ketiga, secara klinis terdapat tanda-tanda yang menyokong adanya infeksi maternal. Yang keempat, di daerah endemik kolera. Yang kelima, neonatus yang diduga infeksi nosokomial. Obat antipiretik. Obat antipiretik seperti preparat salisilat, asetosal, dan aspirin dalam dosis rendah selain berguna untuk menurunkan panas akibat dehidrasi atau panas karena infeksi, juga mengurangi sekresi cairan yang keluar bersama tinja. Kemudian, pemberian zinc. Pemberian zinc selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan panas. Bahan terdiri dari 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam dapur, dan 1 gelas atau 200 cc air matang. Setelah diaduk rata pada sebuah gelas, diperoleh larutan gula garam yang siap digunakan sebagai oralit atau pengganti cairan pada tubuh.